apa kabarmu? Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Rabu 8 September 2021, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan dari Tuhan agar kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Mari anak-anak, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-10. Kita akan buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Baik, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita akan ulangi sekali lagi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, anak-anak, hari ini Budita punya cerita yang bagus. Anak-anak mau dengar? Baik, coba duduk yang manis dan dengarkan cerita dari Budita ya. Nah, anak-anak, siapa yang di sini punya koleksi mainan atau barang-barang tertentu? Wow, ada. Koleksi apa itu? Wow, ada yang koleksi boneka. Ada yang koleksi mainan mobil-mobilan. Oh, ada juga yang koleksi pensil, buku, dan lain-lain ya. Nah, hari ini Budita mau bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Rena. Rena punya hobi mengkoleksi buku-buku cerita.
Nah, seperti ini. Ya, pada suatu hari Rena dibelikan buku-buku cerita yang baru oleh ayahnya. Wow, coba lihat. Ada buku yang tentang tubuh manusia. Ya, ada juga buku yang bergambar singa. Ada yang tentang luar angkasa. Wow, bagus ya. Nah, ada lagi tentang apa ini? Oh, tentang cerita tentang boneka. Wow, banyak sekali ya. Nah, Rena suka sekali membaca, sehingga Rena sangat menyayangi semua koleksi buku-bukunya. Pada suatu hari, ketika Rena sedang membaca, dia menyebar semua bukunya di tempat tidur. Rena asik membaca, ya. Dia buka bukunya, dia asik membaca. Di dalamnya ada berbagai macam cerita yang menarik, ada gambar-gambar yang menarik. Wow, sampai Rena lupa waktu. Nah, karena dia sudah sangat lelah, dia kemudian ketiduran. Nah, kemudian ibunya datang, melihat kamar Rena begitu berantakan. Ibunya lalu membangunkan Rena. Rena, bangun nak. Ayo bereskan dulu bukunya, lalu kamu beristirahat kembali ya. Supaya kamu tidurnya enak, bukunya dibereskan dulu, dirapikan dulu. Rena kemudian bangun dengan masih mengantuk. Dia masih pucek-pucek matanya. Iya mah, Rena bereskan ya. Karena dia sambil membereskan, sambil mengantuk, dia menjadi tidak teliti. Dia asal mengambil bukunya. Yang penting bukunya sudah diambil. Dia tidak menghitung satu-satu. Nah, ternyata ada buku yang jatuh ke dalam kolong tempat tidur. Rena tidak tahu, ya. Nah, karena Rena merasa sudah membereskan semua, dia langsung masukkan ke dalam rak bukunya. Nah, pada suatu hari, ketika Rena ingin membaca lagi, dia kemudian menata bukunya lagi. Dia tata satu persatu. Dia lihat satu persatu. Kemudian dia menyadari ada satu bukunya yang hilang, ya. Bukunya ini sangat bagus. Bukunya tentang princess. Dia sangat suka sekali. Cover bukunya juga bagus, warnanya pink. Kemudian dia bingung mencari. Loh, bukuku kemana ya? Yang princess kok tidak ada? Kemarin kan sudah saya bereskan. Dia coba lagi, diteliti satu persatu. Wah, tidak ada. Dia bingung setengah mati. Dia cari ke seluruh ruangan, ya, dan di seluruh ruangan tidak ada. Nah, kemudian dia sedih sekali karena buku itu adalah buku kesayangannya. Nah, anak-anak, kemudian mamahnya masuk ke kamar Rena. Mamanya melihat Rena sangat sedih. Lalu mamanya bertanya, "Rena, kenapa kamu bersedih?" "Ini loh Ma, bukunya yang dari Papa, yang princess nggak ada di rak bukuku. Aku kehilangan bukuku. Padahal buku itu sangat aku sayangi." Kemudian mamahnya bilang, "Yuk kita cari sama-sama. Mungkin kamu belum teliti mencarinya ke semua ruangan." Mamahnya ikut mencari. Di balik pintu tidak ada. Di balik lemari tidak ada. Kemudian mamahnya menengok ke bawah tempat tidur. "Rena, apa itu di bawah tempat tidur? Kok ada benda berwarna pink? Coba kamu lihat." Rena pun melihat ke bawah tempat tidur. Dia lalu meraba. "Wah, Mah, ini kan bukuku yang aku cari. Ternyata bukunya jatuh di
bawa tempat tidur. Mungkin pada saat aku merapikan kemarin, buku ini terjatuh dan aku tidak tahu. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga dikisahkan ada seorang perempuan atau ibu-ibu yang punya koleksi dirham atau uang, ya. Nah, pada suatu hari ibu ini kehilangan salah satu dirhamnya, sama seperti Rena tadi, ya. Ibu ini sangat sayang sekali dengan koleksi dirhamnya. Nah, ketika salah satu dirhamnya hilang, dia juga mencari ke semua ruangan. Dia menyapu ke seluruh ruangan dan akhirnya dia juga mendapatkan dirhamnya kembali. Apakah ibu itu senang? Tentu saja. Ibu itu senang sekali karena dirhamnya yang dicari sudah ditemukan. Begitu juga dengan Rena tadi. Rena juga senang sekali mendapatkan bukunya kembali. Anak-anak, baik ibu-ibu yang ada di dalam Alkitab tadi maupun Rena, itu sama seperti Tuhan Yesus ketika menemukan kita yang hilang atau tersesat dari jalannya, ya. Kok tersesat? Bagaimana? Ya, ketika kita berbuat nakal, ketika kita tidak mau patuh dengan orang tua, itu artinya kita sudah hilang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengetahui kita sudah tidak berada di dalam jalannya, maka Tuhan Yesus mencari kita. Kita tidak ditinggalkannya, tetapi kita dicarinya. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus begitu sayang dengan kita. Walaupun kita nakal, walaupun kadang kita suka marah-marah dengan mama dan papa, tetapi Tuhan Yesus masih memberikan pengampunan. Maka selayaknya kita harus bertobat dan kembali ke jalannya. Kita harus kembali mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Jangan menjadi anak-anak yang hilang lagi. Apakah anak-anak mau menjadi anak-anak yang disayang Tuhan Yesus? Tentu saja. Ya, Budita berharap anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga taat pada orang tua, dan juga sayang pada teman, taat pada guru, sehingga anak-anak menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Demikian firman Tuhan dari Budita. Selamat mengerjakan aktivitas selanjutnya. Kita akan menutup firman kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, sungguh kami merasa bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik terhadap kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau sayangi. Walaupun kami terkadang nakal, tidak hormat dengan orang tua, tetapi Tuhan Yesus masih bersabar terhadap kami Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan pengampunan buat kami. Dan Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat. Ya Tuhan, tuntunlah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, boleh menjadi teladan bagi sesama kami, dan juga boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan dan tuntunan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan tadi dengan sebuah pujian, sayang disayang.
sekali lagi doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Ina. Mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Maka saatnya kita akan berpisah. Kita akan berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dharma Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.